Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa Nagari TV, dan kembali lagi bersama saya Am Khalid pastinya. Dan kita hari ini akan membahas seputar tentang kegiatan dari Komisi Informasi, yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Dan sudah bersama saya Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Bang Novaliska. Kita biasa manggil Abang aja ya, karena biar lebih akrab gitu ya Bang ya. Oke. Mungkin langsung saja sebelum kita ke acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 kemarin, mungkin boleh sedikit secara singkat jelaskan dulu Mas tentang Komisi Informasi Sumatera Barat itu. Ya, Komisi Informasi Sumatera Barat sekarang periode kedua, akhir periode kedua tepatnya, karena diawali tahun 2014. Oke. Jadi periodenya 2014 sampai 2019 waktu itu. Kemudian 2019 sampai 2023 di awal tahun 2023. Nah, sepanjang itu Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sudah banyak melakukan kegiatan. Tugas utamanya tentu saja adalah penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi melakukan sidang antara pemohon dan termohon peminta informasi. Kemudian juga Komisi Informasi juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sampai ke nagari, sekolah, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Kemudian juga melakukan yang juga kita lakukan adalah melakukan namanya program monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh badan publik se-Sumatera Barat. Nah, akhirnya kegiatannya adalah dalam bentuk Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Kira gitu secara besar. Berarti kalau kita bicara sengketa informasi yang diselesaikan itu untuk tahun 2002 kurang lebih berapa sengketa ya? Tahun 2022 ada sekitar 30-an sengketa yang kita selesaikan. Ada yang putusannya namanya putusan sela. Putusan sela ini karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Kemudian ada putusan putusan akhir yang KI memutuskan untuk apakah memberikan informasi ke pemohon atau menolak memberikan informasi. Dan ada namanya putusan mediasi. Jadi dilakukan mediasi antara pemohon dan termohon sehingga tidak masuk ke sidang adjudikasi. Itu sepanjang tahun 2002 udah banyak melakukan, dan saya baca kemarin juga salah satunya adalah salah satu penggiat ya untuk sengketa informasi ini juga meraih AMP gitu ya Pak. Iya, atas nama Daniel Makmur ya. Luar biasa. Berarti dalam tanda kutip mereka mencoba untuk memanfaatkan KI untuk menyelesaikan sengketa mereka pun juga diapresiasi karena sudah melek akan hal ini gitu ya. Kira seperti itu. Nah, untuk acara yang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini gitu ya, ada berapa kategori yang mungkin dilaksanakan? Ya, untuk kategori tahun ini ada kita 9 kategori. 9 kategori itu kabupaten kota. 19 kabupaten kota kita nilai pemerintahnya, Pemkapnya, kemudian instansi vertikal. Vertikal artinya yang di Sumbar ini adalah perwakilannya seperti BPK, BPS, Bawaslu, KPU dan lain-lain. Kemudian OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Jadi dinas-dinasan gitu ya. Di dalam Pemprov Sumbar. Kemudian juga sekolah khusus SMA, SMK dan MAN Sumatera Barat 4 ya. Kemudian nagari ke Sumatera Barat juga kita nilai. Kemudian kategori BUMD, BUMNAK dan BLUD Badan Layanan Umum Daerah di satu kategori 6. Kemudian 7 apalagi ya? 7 perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi swasta juga kita nilai se-Sumatera Barat. Kemudian 8 apalagi ya? 7-8 kategori yang KPU ya, KPU dan Bawaslu. Jadi KPU satu kategori, ya, KPU Kabupaten Kota, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota juga satu kategori, jadi ada 9. Tapi itu yang semua badan publik yang kategori yang ada sekitar 394 badan publik yang kita nilai setahun ini gitu ya. Biasa.
Baik sekali ya. Dan kalau saya baca dari beritanya juga ini meningkat ya. Ada itu kemarin mungkin tidak sampai 390-an gitu ya. Berarti sekarang di tahun 2002 sampai di 394 barang publik yang di monitoring ada evaluasi gitu. Nah, yang nagari kan kalau bisa dipandang kan ada kelurahan gitu. Berarti kelurahan juga enggak? Kelurahan enggak. Berarti emang nagari yang di kabupaten gitu ya. Kota judulnya adalah Desa dan Nagari. Oke. Jadi karena itu merujuk undang-undang desa, kan? Jadi kita di Komisi Informasi juga ada Perki nomor 1 tahun 2020 ya tentang layanan informasi publik di desa. Jadi kita rujukan kita di sana desa dan nagari, kelurahan enggak. Nilai. Siap. Berarti emang door to door ke semua kabupaten, 19 kabupaten di Sumatera Barat ya. Kota, ya. Prosesnya kan monitoring evaluasi. Berarti dimulai dari awal tahun sampai 394 barang publik itu termonitoring ya. Proses seperti apa gitu? Jadi awalnya kita melakukan namanya BIMTEK. BIMTEK, bimbingan teknis untuk pengisian kuesioner kepada seluruh badan publik Sumatera Barat. Jadi kita undang waktu itu kita undang di Bukit Tinggi selama 2 hari kalau tidak salah. Jadi kita berikan bimbingan teknis bagaimana cara pengisian kuesioner, kemudian apa yang dilakukan untuk dalam rangka Monef ini, apa perbaikan-perbaikan yang harus mereka lakukan. Nah, Sumatera Barat juga yang sebagai salah satu pionir dalam hal untuk membuat Monef ini secara digital. Jadi kita menggunakan namanya aplikasi e-Monef. Di Indonesia tidak banyak yang memakai ini, dan provinsi lain yang memakai, ada beberapa provinsi yang menggunakan aplikasi yang dibuat secara tersentralistik oleh KI Pusat. Jadi kalau di Sumatera Barat kita mengembangkan sendiri e-Monef ini, dan alhamdulillah ini menjadi percontohan bagi banyak provinsi lain. Nah, BIMTEK kan, habis itu setelah BIMTEK mereka baru mengisi kuesioner tadi, kuesioner secara mandiri atau self assessment kuesioner dalam bentuk e-Monef tadi. Jadi mereka nggak lagi mengisi secara fisik, tapi mereka hanya mengisi pertanyaan di aplikasi. Jadi jawabannya ya, tidak, kemudian kalau ya ada nggak data dukungnya yang diupload ke aplikasi tersebut. Bukti yang ada diuploadnya. Ya. Setelah itu baru kita melakukan verifikasi dari jawaban tersebut. Benar nggak, ada nggak gitu. Kalau misalnya dia jawab ya, ternyata dokumennya tidak ada misalnya, atau dokumennya salah misalnya, itu mengurangi nilai. Kira seperti itu. Itu dilakukan oleh tim verifikator kita terhadap ya semua yang mengembalikan kuesioner tadi. Nah, setelah itu kuesioner sudah terverifikasi, maka baru kita lakukan ranking. Ranking. Nah, tahun ini kita melakukan rankingnya adalah bukan berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi target kita adalah bagaimana kita memacu atau memotivasi badan publik ini menjadi informatif. Jadi kita buat ada passing grade-nya. Passing grade kalau tidak salah tahun ini kita buat pokoknya nilainya yang hasil verifikasi 50% ke atas, itu kita verifikasi. Maksudnya bukan verifikasi, divisitasi. Kita lihat ke lapangan. Gitu. Ada sekitar kalau tidak 120-an badan publik dari 390 tadi ada 120-an kalau nggak salah yang kita langsung lihat ke lapangan seperti apa pelayanan informasi publiknya. Nah, dari situ baru kita lakukan pemeringkatannya, apakah dia informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif. Di situ penilaian. Nah, terakhir nanti ya, untuk mendapatkan juara 1, 2, 3 baru kita lakukan presentasi. Tapi presentasi ini tidak mempengaruhi nilai informatif, artinya tidak bisa mengupgrade nilainya menjadi informatif atau apa seperti itu.
Oke. Jadi hanya mencari 1-2. Berarti yang melakukan presentasi 120 tadi Bukan, itu hanya di 9 kali 3 27 badan 27 publik. badan Jadi publik ya? 3 badan publik masing-masing kategori. Oke. Berarti setelah di Visitasi. visitasi itu berapa Ranking lagi? tertinggi, Yes. 3 tertinggi, itu 3 yang- per kategori badan publik tadi gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Dan itu melakukan presentasi, berarti kalau misalnya kabupaten atau kota berarti Pak wali kota atau Ya. bupatinya yang melakukan presentasi gitu ya? Terakhir yang datang itu yang di kabupaten kota ada wali kota Padang Panjang, Hah? Pesisir Selatan dan Kota Periaman. Oke. Yang hadir Padang Panjang itu langsung wali kotanya, Pesisir Selatan Padang Panjang wali kota, Pesisir Selatan dari Deseda, Pariaman juga dari Deseda. Oh, oke. Untuk melakukan presentasi terhadap apa yang sudah Ya. dievaluasi dan di visitasi tadi Ya. gitu ya. Biasa. Nah, kalau yang bicara presentasi tadi, mereka melakukan presentasi sesuai dengan apa yang diisi kuesioner tadi itu seperti apa? Di presentasi tersebut lebih ke inovasi. Oh, inovasi ya. Apa yang mereka lakukan Terkait, terkait dengan keterbukaan informasi publik ya. Oh. Jadi inovasi misalnya pengembangan websitenya seperti apa, atau ada hal-hal lain yang spesifik dari badan publik tersebut. Nah itu yang mereka jadi lebih banyak sebenarnya di presentasi itu memaparkan inovasi digitalnya seperti apa, bagaimana cara mereka untuk menyampaikan informasi publik yang mereka punya bisa sampai ke masyarakat apa strateginya dari ke sana sebenarnya. Salah satunya mungkin pengembangan di website, media sosial misalnya kan. Okay. Dan saya baca juga mungkin beda konteks sih, tapi salah satu dari Buya Mayal itu juga melakukan membuat aplikasi yang bisa dikatakan apa nama aplikasi ya sih Ya, apa itu Madani itu. Madani itu ya. Dan itu salah satu juga mendorong untuk keterbukaan informasi publik itu. Ya, itu salah satunya, dan provinsi juga dinilai oleh KI Pusat yang menilai. Jadi bukan KI Sumbar. Nah, salah satu yang mereka saat itu Pak Gubernur Pak Mayaldi juga melakukan presentasi di KI Pusat. Salah satu yang dipresentasikan memang aplikasi Sumbar Madani gitu. Itu yang menjadi kekuatan dari Sumatera Barat. Oke. Nah itu tadi badan publik, kategori badan publik. Di acara tahun ini juga ada achievement motivation person ya. Itu ada beberapa 10 person yang menerima gitu ya. Itu penilaian seperti apa gitu? Iya, penilaiannya itu memang kita lihat dari bagaimana orang-orang penerima tersebut melakukan upaya luar biasa dalam hal keterbukaan informasi publik. Contohnya tadi AA menyebut ada satu pemohon yang mendapat achievement motivation person karena kita lihat di Komisi Informasi memang aktif untuk memasukkan permohonan informasi ke banyak badan publik, dan secara tidak langsung aktivitas yang dia lakukan tersebut memohon informasi membuka kesadaran badan publik, ya kan, untuk melakukan pola-pola pelayanan informasi publik. Jadi mereka semakin paham, semakin tahu dengan ternyata ini loh layanan keterbukaan informasi publik, aturannya seperti ini, dan kalau sidang juga seperti ini. Nah, itu yang paling penting. Kemudian juga ada beberapa pejabat ya yang kita berikan AMP ini, seperti Pesisir Selatan kita berikan ke bupatinya, karena alasannya bisa mempertahankan Pesisir Selatan secara informatif 5 kali berturut-turut, kalau tidak 4 atau 5 ya, 5 kali berturut-turut sebagai informatif. Kemudian juga Bawaslu juga kita berikan ke salah satu komisioner, Bu Nur Haidayati, karena kita menilai bahwa dengan kemampuan Bu komisioner tersebut, dia bisa mengkoordinir seluruh Bawaslu Kabupaten Kota untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Nah, itu salah satu poin penilaiannya. Kemudian juga ada Sekda Bukit Tinggi misalnya, kita berikan juga karena keaktifan beliau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi dari penilaian kita, dia satu-satunya Sekda tahun 2022 ini yang hadir langsung ke Komisi Informasi pada saat sidang. Nah, beliau sangat aktif dan sangat antusias sekali untuk menyelesaikan itu beberapa contoh
kita berikan. Jadi Jadi ada alasan khusus yang kita berikan kepada 10 orang. Oke, biasa. Dan itu semua dalam tanda kutip ada yang bisa dikatakan masyarakat umum dan juga beberapa pejabat yang juga aktif untuk menyebarluaskan kegiatan melakukan inovasi untuk terbuka informasi publik ini gitu ya Pak ya. Berarti kemarin juga ada selain AMP, Chief Motivation Person, selain Badan Publik, dari Forum Jurnalis Terbuka Informasi Publik tahun ini juga melakukan memberikan buka award gitu ya. Nah kalau buka award ini memang ada inisiatif dari Komisi Informasi Sumbar atau memang dari Forum Jurnalis tadi itu seperti apa? Iya. Karena mungkin ini juga di setiap akhir periode gitu ya diberikan. Ini memang pada akhir periode lalu, KI periode pertama itu tahun keempatnya memang memberikan namanya buka award kepada orang-orang atau person yang menurut penilaian KI benar-benar aktif dan sangat aktif malah untuk melakukan upaya-upaya keterbukaan informasi publik. Kalau dulu ada Kemendes, Kemendagri kalau tidak salah yang memberikan. Nah tahun ini yang menggelar kegiatan ini adalah Forum Jurnalis Terbuka Informasi Publik. Jadi FJKIP ini menjaring beberapa nama, ada baik di Sumbar maupun di nasional yang melihat bagaimana komitmen kalau istilah FJKIP itu NKK. Niat komitmen kalau tidak kemudian konsistensi di 3 hal tersebut yang mereka nilai dan kemudian diberikan dalam bentuk buka award. Memang ada beberapa wali kota, bupati, juga menteri yang diberikan buka award karena itu dilihat bagaimana mereka melakukan kerja keterbukaan informasi publik ini sangat komit misalnya, kemudian bagaimana konsistensi dari waktu ke waktu mereka pertahankan untuk keterbukaan informasi publik. Berarti memang semua yang dilakukan buka award itu satu-satunya itu di FJKIP Sumatera Barat atau yang juga ada di provinsi lain? Di provinsi lain sepanjang pengetahuan saya tidak ada memberikan penghargaan khusus terkait buka award tersebut. Luar biasa. Berarti ada untuk Manef atau anugerah keterbukaan informasi publik tahun ini ada Badan Publik 9 kategori, ada Chief Motivation Person dan juga dari FJKIP juga memberikan buka award gitu. Nah, sedikit mengingatkan Manef ini berita juga karena kita juga beberapa referensi kita baca gitu ya. Dari FJKIP-nya Sumatera Barat pun juga mengajak nih bahwa juga ada komisi informasi di daerah-daerah. Nah, pendapat dari Manova sendiri seperti apa untuk hal ini gitu? Iya, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 di situ disebutkan salah satu poinnya adalah pemerintah kabupaten kota dapat membentuk komisi informasi di daerah tersebut. Jadi tidak wajib sebenarnya tapi dapat. Ya. Di provinsi lain itu sudah ada beberapa yang sudah membentuk komisi informasi, atau di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur juga sudah ada membentuk kabupaten kota. Nah untuk Sumatera Barat sebenarnya kenapa harus dibentuk komisi informasi di kabupaten kota? Sebenarnya lebih untuk percepatan sebenarnya untuk kabupaten kota tersebut melaksanakan keterbukaan informasi publik. Karena bagaimanapun harus kita akui komisi informasi provinsi jumlah komisionernya kan cuma 5 orang, kan? Tambah stafnya yang juga tidak banyak dan itu cukup kesulitan nanti untuk menjangkau 19 kabupaten kota. Nah, ketika ada misalnya komisi informasi kabupaten kota, misalnya ada di Damasraya misalnya kan, kemudian misalnya di Bukit Tinggi atau di Payakumbuh atau 50 kota misalnya, itu daya dorong dari komisi informasi kabupaten kota itu bisa lebih cepat terhadap pemerintah kabupaten kotanya tersebut. Nah tujuannya sebenarnya itu termasuk juga dalam hal mempermudah penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi misalnya ada orang bersengketa, orang Damasraya misalnya kan, jadi dia nggak perlu lagi datang ke Padang, cukup di daerah saja gitu ya. Informasi di daerah itu saja. Jadi apakah itu direalisasikan di akhir periode ini itu tergantung kabupaten kota sebenarnya. Karena sangat berkaitan betul. Komitmen kepala daerah pasti kan, kemudian juga bagaimana komitmen DPRD-nya
ya kan? Karena ini kan juga berkaitan dengan anggaran, ya kan? Untuk membentuk komisi informasi kabupaten kota tersebut, mau tidak mau mereka harus mengeluarkan gaji misalnya kan, atau honor untuk komisioner beserta staf, kemudian juga biaya-biaya operasional untuk komisi informasi tersebut. Kemudian juga berani nggak dia kalau ada KI kan artinya mereka harus siap untuk membuka lebih aktif lagi. Siap nggak seperti itu? Nah itu tergantung lagi pemerintah daerah masing-masing. Jadi kita nggak punya nggak punya kekuatan juga untuk memaksa begitu. Kita sudah mencoba untuk mengajak lah, tapi keputusannya dari daerah masing-masing. Ya, itu keputusannya masing-masing lagi. Ya harusnya kalau bisa kita tadi bicara Bang Noval singgung tadi pesisir selatan yang udah berkali-kali menerima informatif itu, harusnya bisa lebih baik lagi tuh kalau misalnya. Iya, kalau misalnya bisa dari percontohan mungkin dari bisa, harusnya bisa karena memang komitmennya sangat bagus terhadap keterbukaan informasi publik di pesisir selatan. Kalau dibentuk komisi informasi itu kan lebih progresif lagi pergerakan keterbukaan informasi publik itu. Mudah-mudahan lah ada panjang tangannya lah gitu ya Bang, dari Komisi Informasi Sumatera Barat ke Komisi Informasi Daerah-daerah gitu. Dan pastinya didukung oleh FJKIP gitu pasti harus didukung. Bang, di akhir periode Bang di awal 2023 ini ya Bang ya, apa yang mungkin belum dilakukan atau mungkin apa yang mau diselesaikan sampai akhir periode nanti? Ya, yang pasti untuk yang harus diselesaikan adalah utang dari beberapa sengketa. Masih banyak beberapa. Ada sekitar 6 sengketa lagi yang harus diselesaikan sampai habis periode ini. Dan itu insya Allah bisa terselesaikan dengan baik saya pikir, karena sudah ada komitmen internal kita untuk fokus di bulan Desember dan Januari ini untuk penyelesaian sengketa informasi tersebut. Kemudian juga ada beberapa hal seperti laporan tahunan dan laporan periode ini harus kita selesaikan. Kemudian juga ada beberapa janji kita kepada sekolah-sekolah misalnya dan kampus yang belum terrealisasi tahun ini, itu akan kita coba untuk lakukan di awal tahun besok. Saya kira mungkin nggak terlalu banyak mungkin yang kita lakukan. Siap. Semoga apa yang diselesaikan nanti yang pengen dicapai sampai akhir periode nanti bisa terrealisasi dengan baik Bang. Dan lancar. Semoga dari tim KI juga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Bang Noval waktunya untuk beberapa menit tadi dan bicara banyak dan ngobrol banyak kita terkait dengan Komisi Informasi Sumatera Barat dan kegiatan dari Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Mungkin terima kasih juga buat pemirsa Negeri TV yang udah setia menonton kita selalu di mana saja pemirsa Negeri TV berada. Saatnya saya Aam Khalid pamit dan Bang Noval juga pamit, tim dan kru yang bertugas juga pamit. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.